Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufiakir Muhtalif. Saya dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan prodi D4 Teknik Informatika dengan NPM 714230012. Saya membuat video ini bagian dari tugas etika dan manajemen profesi IT sebagai bentuk penerapan pembelajaran interaktif di ULBI. Melalui video ini dengan judul menganalisis pasal Undang-Undang ITE dan kasus Bejorka mengungkapkan data nasabah sebuah bank, yaitu sebuah bank BCA yang nanti saya akan jelaskan. Lalu kok bisa sih kasus ini berhubungan dengan etika dan manajemen profesi IT? Dilansir detik.com, kasus ini muncul pada bulan Maret 2024 dan di mana ada sebuah hacker yang bernama Bejorka mengunggah sebuah pernyataan bahwa dia berhasil meloloskan diri atau membobol sebuah keamanan dari sebuah bank, yaitu bank BCA, dengan membuktikannya dengan di sosial media X, antaranya atau yang kita sebut adalah twitter.com. Dengan hal tersebut, pastinya pihak dari Bank BCA langsung mengklarifikasi bahwa data-data mereka aman-aman saja, maupun itu data-data sensitif dan data-data yang lain yang terbocorkan menurut Bejorka itu sendiri. Namun, dilihat dari kasus sebelumnya, Bejorka pernah menghack atau meloloskan diri dari sebuah keamanan pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia. Nah, yaitu data informasi pemerintah itu sendiri telah diberitahu pada publikasi. Tentunya masyarakat merasa risau dan bertanya-tanya, apakah benar data yang kita simpan di Bank BCA atau nasabah-nasabah yang telah mempercayakan dirinya data pribadi kepada Bank BCA itu aman? Banyak banget yang bertanyakan tersebut. Maka dari itu etika dan manajemen profesi IT penting banget di sini. Tapi sebelum itu ada pasal-pasal itu Undang-Undang ITE yang berkaitan. Nah, pasal-pasalnya apa sih? Nah, pertama pasal 30 ayat 1 itu dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dan pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yang berarti hacker tersebut telah melanggar pasal 1 dengan ayat 2 tersebut dong ya. Yang dimana yang pertama nih, Bejorka telah mengklaim bahwa dirinya berhasil mendapatkan data pribadi nasabah Bank BCA tanpa izin resmi dari Bank BCA tersebut. Yang kedua, dugaan bahwa akses tersebut dilakukan melalui penerobosan sistem digital yang tentu saja sudah berkaitan dengan pasal-pasal ITE yang sebelum saya yang tadi saya sebutkan tadi. Yang ketiga, publikasi data tersebut di publik yang dimana berdampak pada kekhawatiran dan kerugian terhadap masyarakat sendiri. Karena bahwa masyarakat tuh inginnya data pribadi itu tersimpan dengan baik dan tidak mau dipublikasi. Nah, tentu saja dong dengan aturan-aturan yang tadi telah dilanggar dan mengkhawatirkan masyarakat, yang dimana kasus ini tentu saja akan membuat Bejorka atau hacker tersebut mengalami terjerat di penjara dan terkena pasal-pasal tersebut. Lalu hubungannya dengan etika manajemen profesi IT apa dong? Dengan kasus ini, kita sebagai teknik informatika akan paham dan tahu bahwa pembobolan itu atau meretas sebuah sistem itu adalah tindakan ilegal dan diharamkan oleh seorang informatika dalam bentuk kejahatan. Namun, dalam bidang pendidikan kita jadi tahu nih seberapa pentingnya sih aturan etika, aturan sebuah aplikasi, aturan sebuah perancangan sangatlah penting dan harus diperhatikan. Lalu apa yang harus dilakukan sih? Yang pertama, kita harus membuat strategi yang sangat kuat, mau dari segi perancangan hingga keamanan. Yang kedua,
harus menjaga kestabilan dari aplikasi atau sistem tersebut dengan cara testing setiap hari, dengan mengelola sebuah sistem itu sendiri. Dan yang terakhir, kita juga sebagai IT tidak boleh terlibat dengan aktivitas ilegal seperti hacking dan lain-lainnya. Karena kemungkinan data-data kita setelah melakukan itu tentu saja kita juga membagi data kita sendiri gitu. Jadi etika profesi IT ini nuntut kita untuk tidak fokus pada kemampuan teknisi saja, tapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan hukum. Karena satu pelanggaran dapat berdampak pada ribuan hingga jutaan orang. Oke, mungkin videonya dicukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Dan saya juga meminta koreksi pada teman-teman yang menonton video ini. Apabila ada penyampaian yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Karena komentar teman-teman sangat berguna untuk improvisasi penyampaian materi selanjutnya. Oke, dari saya mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.